Itu yang baru saja kamu katakan, bahwa kamu semua adalah orang tua Jumanyan kami. Pemuda itu memandang Chen Ping dengan dingin dan bertanya, "Ya, jika kita tidak membangun susunan teleportasi dan tidak membayar koin spiritual ini, apakah istana Jumanmu akan meminum angin barat laut? Perlakukan orang tuamu sama seperti kamu memperlakukan orang tuamu. Jika kamu memiliki sikap yang baik, aku mungkin akan menghadiahimu sejumlah uang." Petik 2. Chen Ping tidak tahan dengan tatapan arogan dan membujuk pemuda itu, jadi dia berkata dengan nada menghina. Mata pemuda itu menyipit, dan ada kemarahan di matanya. "Kamu sangat berani. Kamu berani berbicara dengan tuan muda istana kita seperti ini. Saya pikir kamu tidak ingin hidup lagi." Ketika seorang murid istana Juman melihat ini, dia hendak menyerang Chen Ping. Namun, dia langsung dihentikan oleh pemuda itu, dan kemudian dia mencibir, "Karena kamu berkata begitu, maka aku akan mentraktirmu, orang tua dalam hal makanan dan pakaian, lebih baik." Setelah pemuda itu selesai berbicara, dia melihat ke banyak biksu di sekitarnya dan berkata, "Karena terlalu banyak orang, formasi teleportasi. Kekuatan kita terbatas, jadi saya istana Juman memutuskan untuk menaikkan harga teleportasi, tidak ada yang perlu membayar 1 juta jiwa. Mata uang." Begitu pemuda itu mengucapkan kata-kata ini, terjadi keributan. "Gue deg-degan. Kita nunggu 3 hari. Kalau dibilang harga naik, apakah harganya naik? Asteris. Apakah kamu masih memperlakukan kami sebagai manusia? Istana Jumanmu sudah keterlaluan. Kalau berani menaikkan harga, maka kami akan lawan." Banyak biksu yang berteriak keras. Tetapi tidak semua beku kaya raya, banyak beku yang tidak memiliki uang untuk duduk dalam susunan teleportasi, tetapi bergantung pada mereka. Berjalan ke Gunung Tianmo dengan 2 kaki. Sekarang harganya tiba-tiba naik 1 juta, banyak orang tidak akan bisa menggunakan susunan teleportasi. Di hadapan tentangan semua orang, pemuda itu tampaknya tidak khawatir sama sekali, tetapi berkata sambil mencibir, "Jika Anda tidak menyukai harganya yang mahal, Anda tidak perlu menggunakan susunan teleportasi ini, Anda bisa juga berusaha sekuat tenaga, tapi tanpa istana Juman kita, siapa yang tidak bisa berpikir untuk mengaktifkan susunan teleportasi?" Setelah mengatakan itu, pemuda itu memandang Chen Ping dan berkata, "Lihatlah sikapku terhadap orang tuaku yang menyediakan makanan dan pakaian. Sekarang, tidak ada yang berani berteriak ke dinding. Jika susunan teleportasi tidak aktif, mereka akan membuang-buang waktu dengan sia-sia." Pada akhirnya, banyak orang menghela nafas tak berdaya dan mulai membayar lagi. Benar-benar tidak mungkin, siapa yang bisa membiarkan istana raksasa membuka susunan teleportasi. Anda hanya menaikkan harga dari awal, Anda sangat tidak manusiawi. Huo Feng tidak tahan lagi dan berteriak pada pemuda itu. "Jika kamu tidak menyukainya, kamu tidak perlu duduk, tetapi jika kamu bisa tinggal bersamaku selama 1 malam, cantik, aku bisa membebaskan biaya untuk itu." Anda, dengan senyuman jahat di wajahnya, pemuda itu bahkan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Huo Feng. Huo Feng sangat marah sehingga dia langsung menamparkan pemuda itu, lalu mundur. Kekuatan pemuda ini jelas tidak rendah, dan Huo Feng sama sekali bukan tandingannya. Setelah ditampar oleh Huo Feng, pemuda itu tidak marah sama sekali, tapi malah menggunakan tangannya untuk menyentuh area yang terkena api Phoenix dan berkata dengan tatapan mabuk, "Tangan si cantik berbau harum sekali. Baunya harum meski mengenai wajahku." Orang-orang di istana Juman telah berlatih latihan fisik, dan kulit mereka kasar dan berdaging, tamparan dari burung Phoenix api mungkin tidak cukup untuk menghubungkan lawan. Melihat pemuda seperti itu, wajah Huo Feng memerah, tapi dia tidak cukup kuat dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Chen Ping menatap pemuda itu dengan dingin, dengan niat membunuh yang dingin di matanya. Tapi menghadapi mata dingin Chen Ping, pemuda itu tidak peduli sama sekali. Tepat ketika Chen Ping sedikit mengepalkan tinjunya dan hendak mengambil tindakan, tiba-tiba ada keributan di belakangnya. "Minggir, cepat menyingkir." Lusinan raksasa yang tingginya lebih dari 3 meter mendorong banyak biksu ke satu sisi dan membuka jalan lebar. Jalan menuju kegagalan. Seorang lelaki tua dengan tinggi lebih dari 2 meter, ditemani oleh seorang lelaki paruh baya dengan tinggi normal, sedang berjalan menuju sisi ini. "Jing Yun, aku memintamu untuk datang terlebih dahulu untuk membereskan masalah. Lihat kekacauan ini. Apa yang kamu lakukan? Makanan.
Orang tua itu berteriak tidak puas kepada pemuda itu. Ayah, saya datang ke sini untuk membereskan masalah, tapi ada orang yang membuat masalah. Sekarang saya tambah 1 juta. Harga semuanya jujur. Pemuda itu buru-buru berjalan menuju lelaki tua itu. Orang tua itu hanya memelototi pemuda itu, lalu berkata dengan sedikit meminta maaf kepada pria parubaya di sampingnya, Tuan Ji. Lucu bagiku, anakku terlalu nakal dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan Istana Qin serius. Tuan Qin masih muda, tetapi dia telah mencapai alam melampaui kesengsaraan dengan mengandalkan kekuatan magis dan teknik rahasia. Pastinya seorang jenius di antara para jenius. Pria parubaya memuji Qin Jingyun, yang membuat Qin Jingyun sangat senang. Tuan Ji, jangan terlalu memujinya, kalau tidak dia akan pergi. Tuan Istana Qin tersenyum tipis, lalu melanjutkan, dalam 3 hari, saya akan membawa orang ke sana tepat waktu, dan saya berharap Tuan Ji akan melakukannya, bersiaplah. Tentu saja, saya berharap kita dapat memiliki kerjasama yang bahagia kali ini. Petik 2. Pria parubaya itu berjabat tangan dengan Istana Master Qin. Segera pria parubaya itu masuk ke dalam susunan teleportasi, dan orang-orang di Istana Juman mulai bersiap untuk mengaktifkan susunan teleportasi. Jelas sekali bahwa semua orang telah menunggu berhari-hari dan susunan teleportasi belum diaktifkan, mereka jelas sedang menunggu ini. Anak muda, kami, Tuan Istana Qin melihat pria parubaya itu memasuki susunan teleportasi, jadi dia meminta Qin Jingyun pergi. Zhuo Jingyun menatap Chen Ping dan yang lainnya dengan dingin, lalu menyuruh 2 orang barbar yang menjaga lorong istana murid, biarkan mereka yang menghasilkan uang. Jika mereka tidak menghasilkan uang, mereka tidak diperbolehkan masuk. Setelah mengatakan itu, Qin Jingyun dengan bangga pergi bersama ayahnya. Melihat susunan teleportasi diaktifkan, para biksu yang telah membayar uang mereka mulai memasuki susunan teleportasi satu demi satu. Beberapa biksu yang benar-benar tidak mampu membeli uang berjalan mondar-mandir dengan cemas. Tuan Chen, saya akan pergi dan mencari uangnya. Setelah Ji Yun selesai berbicara, dia pergi untuk mengumpulkan uang, beberapa juta tidak berarti apa-apa bagi Ji Yun. Setelah mengumpulkan uang, Chen Ping dan mereka bertiga masuk ke dalam susunan teleportasi. Tepat setelah Chen Ping dan yang lainnya masuk ke dalam susunan teleportasi, Chen Ping selalu merasakan sepasang mata menatapnya. Ketika Chen Ping berbalik kelihat, dan mendapati bahwa tatapan yang menatapnya menghilang lagi. Tuan Chen, ada apa? Ji Yun bertanya. Tidak apa-apa, aku selalu merasa seperti ada yang sedang menatap kita. Kata Chen Ping dengan sedikit mengernyit. Tidakkah aku merasa ada yang sedang menatap kita? Asteris ketika Huo Feng mendengar ini, dia segera melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Segera, susunan teleportasi dipenuhi dengan orang-orang, dan jalan menuju susunan teleportasi perlahan ditutup. Semuanya, bersiaplah. Susunan teleportasi akan segera diaktifkan. Saat susunan teleportasi diaktifkan, mohon jangan memancarkan kesadaran spiritual Anda, jika tidak, Anda akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Setelah seorang murid Istana Juman berkata dengan keras, semua orang merasakan susunan teleportasi di bawah kaki mereka mulai melambat. Putar. Sinar cahaya terpancar dari susunan teleportasi, menyelimuti semua orang. Susunan teleportasi berputar semakin cepat, dan semua orang merasakan kilatan cahaya putih di depan mata mereka. Pada saat itu, kesadaran semua orang seakan membeku, dan mereka semua tampak seperti orang mati. Setelah kilatan cahaya putih Chen Ping, seberkas kesadaran spiritual terpancar. Chen Ping benar-benar ingin memahami bagaimana susunan teleportasi besar ini digunakan. Meskipun keterampilan sihir Chen Ping saat ini belum mencapai tingkat puncak dan tidak ada cara untuk mengatur susunan teleportasi sebesar itu, jika dia memahami tata letak susunan teleportasi, Chen Ping pasti dapat mengatur susunan teleportasi kecil sendiri. Dalam hal ini, akan lebih mudah bagi Chen Ping untuk pergi kemanapun dia ingin pergi. Namun saat secerca kesadaran Chen Ping meninggalkan tubuhnya, seluruh tubuh Chen Ping seolah-olah jatuh ke dunia yang sangat besar. Dia merasakan jiwa dari tubuhnya ditarik keluar dari tubuhnya dengan kekuatan isap yang sangat besar. Di pusaran air, Chen Ping sedikit panik saat ini, berusaha mati-matian untuk menenangkan kesadarannya. Tuan Chen, tolong, tolong. Zhe Yan dengan putus asa meminta bantuan di lautan kesadaran Chen Ping.
Lautan kesadaran Chen Ping saat ini sepertinya telah menghadapi badai, memicu gelombang yang bergejolak. Di atas kepala Chen Ping, cahaya putih terus muncul. Segera setelah itu, Chen Ping merasa seperti berada dalam ilusi putih. Tetapi ketika Chen Ping melihat sekeliling, dia menemukan bahwa di sekelilingnya semuanya adalah biksu yang tidak bergerak. Bahkan Huo Feng dan Ji Yun ada di antara mereka. Chen Ping melihat ke samping dan langsung terkejut. Karena dia melihat matanya sedikit tertutup dan dia berdiri tak bergerak, seperti patung. Apa yang terjadi? Apakah aku tubuh roh sekarang? Chen Ping dengan cepat melihat dirinya sendiri dan mengerutkan kening. Ternyata jiwa di dalam tubuhnya ditarik keluar oleh kekuatan isap yang sangat besar. Chen Ping sedikit takut saat ini, dan sangat ingin segera kembali ke tubuhnya, tapi bagaimanapun dia berusaha keras, tetapi tidak berhasil. Sial, rasa penasaran membunuh kucing itu. Jika Chen Ping mengetahui hal ini, dia tidak akan mengirimkan sinar kesadaran ilahi untuk menjelajah. Sekarang seluruh jiwaku ditarik keluar dari tubuhku. Jika kita tidak bisa kembali, kita akan mendapat masalah besar. Tepat ketika Chen Ping bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, sebuah gambar perlahan muncul dalam ilusi putih. Saya melihat seorang lelaki tua dengan janggut dan janggut putih, menggunakan dahan hangus yang patah untuk melakukannya. Ada sesuatu yang tergambar di tanah. Chen Ping melihat lebih dekat dan menemukan bahwa apa yang digambar lelaki tua itu dengan dahan pohon adalah susunan teleportasi yang mereka duduki. Ada sedikit kepanikan di wajah lelaki tua itu, dan dia menggambar formasi dengan sangat cepat. Dari waktu ke waktu, bayangan hitam mendekati lelaki tua itu, tetapi semuanya dihempaskan oleh lelaki tua itu dengan kocokan. Chen Ping tidak mengerti, apa yang terjadi dalam adegan ini. Mungkinkah susunan teleportasi ini dibuat oleh lelaki tua di gambar? Hanya dalam beberapa tarikan napas, lelaki tua itu benar-benar menggunakan susunan teleportasi besar yang dapat menampung ratusan orang. Lukisannya sudah selesai. Saat aliran cahaya melintas melalui susunan teleportasi, lelaki tua itu menghela nafas lega. Membuang dahan di tangannya, lelaki tua itu tiba-tiba menatap Chen Ping. Seolah-olah lelaki tua dalam lukisan itu bisa melihat Chen Ping. Namun saat ini, di dalam gambar, sekelompok bayangan hitam datang dan menyelimuti lelaki tua itu dalam sekejap. Ke atas, orang tua itu sepertinya tidak lagi melawan, matanya terlihat di luar bayangan, masih menatap Chen Ping. Chen Ping merasa pusing, dan dengan kekuatan hisap, dia langsung jatuh ke pusaran hitam tak berujung. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan menembus kegelapan, dan Chen Ping tiba-tiba terbangun, baru kemudian dia menyadari bahwa pada suatu saat, Daluo Jindian di lautan kesadarannya menghalangi dia. Kode emas Daluo memancarkan cahaya keemasan suci dan perlahan membuka halaman. Gelombang suara nyanyian suci memasuki pikiran Chen Ping, diikuti oleh neraka. Berteriak, kegelapan tak berujung perlahan menghilang, dan mata Chen Ping penuh kegembiraan, ingin melihat apa yang tercatat dalam kode emas Daluo. Namun sebelum dia melihatnya, dia merasakan seluruh tubuhnya didorong, lalu dia membuka matanya lagi. Puan, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tertidur? Saya sudah lama meneleponmu. Huo Feng mendorong tubuh Chen Ping dengan keras dan berkata. Wajah Chen Ping masih penuh kebingungan saat ini, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa mereka berada di area yang luas. Di hutan yang luas, di sekitar mereka, banyak biksu telah pergi, namun masih ada belasan biksu yang berdiri tak bergerak seperti tiang kayu. Tak seorang pun di sekitar mereka memperhatikan para biksu yang tidak bergerak ini. Tuan Chen, Anda akhirnya bangun. Baru saja kami mengira Anda seperti orang-orang ini. Dia dikirim ke tempat lain. Asteris. Melihat Chen Ping membuka matanya, Ji Yun berkata dengan percaya diri. Apa sebenarnya yang terjadi? Asteris. Chen Ping masih belum mengerti, apakah yang dialaminya barusan hanya mimpi.